Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Widya Mahardika dengan NIM 2109924. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi eksperimen listrik magnet dan gelombang mengenai analisis pengaruh indeks medium udara dalam menentukan besar nilai kecepatan cahaya di udara. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini ada beberapa bagian topik pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, membahas kajian teori dan tujuan eksperimen. Selanjutnya ada bagian eksperimen yang dimana membahas mengenai alat dan bahan, skematik eksperimen, dan langkah-langkah. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Di sini itu membahas mengenai analisis data mulai dari data yang diperoleh dari eksperimen sampai ke pengolahan data. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, ini bagian hasil eksperimen dan juga saran. Bagian pertama ini di kajian teori, karena garis besar eksperimennya ini tuh mengenai cepat rambat cahaya di udara. Jadi mulai dari pengertian cahaya terlebih dahulu, di mana cahaya itu adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya juga disebut sebagai paket partikel yang disebut foton. Nah, dari definisi tersebut, maka cahaya itu dapat menunjukkan sifatnya secara bersamaan, sehingga disebut dengan dualisme gelombang partikel. Ini ada contoh dari cahaya itu sendiri, bentuknya bagaimana. Selanjutnya ada kajian teori mengenai lanjutan dari pengertian yang tadi. Di sini tuh Maxwell menghitung kecepatan gelombang elektromagnetik dan didapatkan bahwa gelombang elektromagnetik yang merambat di ruang hampa itu mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Sebelumnya juga sempat dibuktikan ya bahwa cahaya itu sebenarnya perlu medium untuk perambatannya atau tidak, seperti layaknya gelombang yang lain yang kita ketahui. Nah, terbukti bahwa cahaya itu dapat merambat di medium dan juga dapat merambat di eh, tempat yang tidak bermedium. Nah, selanjutnya, berdasarkan perhitungan tersebut, Maxwell menarik kesimpulan bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik dan mempunyai kecepatan sebesar 2,99792458 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini dikutip dari Tipler 2001. Lalu cahaya dapat melintas melalui medium hampa dan medium tidak hampa. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bila cahaya melintas melalui medium tidak hampa, kecepatannya lebih kecil daripada medium hampa. Selanjutnya, pada tujuan eksperimen kali ini, itu tuh untuk menentukan kecepatan cahaya di udara dengan menggunakan osiloskop. Jadi, medium yang digunakan kali ini itu medium udara yang di eh, cara penentuannya itu menggunakan osiloskop. Nah, dari berkas sinar laser melalui transmitter itu akan diarahkan ke cermin pemantul dengan panjang lintasan L1. Mungkin nanti lebih jelas sketsanya bisa dilihat dari skema eksperimennya. Ini penjelasan secara eh, teksnya. Jadi nanti sinar lasernya itu sumbernya itu dari transmitter, lalu nanti diarahkan ke cermin pemantul dan panjang lintasannya itu disebut L1. Nah, oleh cermin pemantul tersebut, sinarnya kemudian dipantulkan kembali ke receiver dengan panjang lintasan L2. Nah, nanti sinyal berkas sinar laser yang dipancarkan itu akan dideteksi oleh osiloskop melalui input 1 dan sinyal yang ditangkap receiver akan dideteksi oleh osiloskop melalui input 2. Osiloskop dapat menentukan perbedaan waktu antara kedua sinyal tersebut sehingga kecepatan sinar laser dapat ditentukan dengan mengetahui jarak lintasan sinar laser dan waktu tempuhnya. Nah, pada eksperimen ini, jarak lintasan sinar laser dapat divariasikan besar antara emitter, receiver, dan cermin pemantul.
Jadi untuk L1 dan L2-nya itu dapat divariasikan dari ketiga komponen alat tersebut. Dengan memvariasikan jarak lintasan, maka beda fase yang ditunjukkan oleh osiloskop akan bervariasi pula. Nah, karena ada variasi dari L1, L2, dan juga beda fase yang nanti akan diamati, data-data itulah yang akan digunakan untuk menentukan berapa besar cepat rambai cahaya di udara yang sedang dicari dari percobaan. Nah, seperti yang tadi udah disebutkan ya, di sini ada osiloskop, nanti itu bakalan dilihat beda fasenya dari osiloskop, lalu input 1 dan input 2 itu dari receiver dan transmitter. Pertama-tama, transmitter ini dinyalakan dan diarahkan ke cermin pemantul, sehingga nanti cahayanya itu dapat, dipantulkan ke receiver, dan nanti receiver dapat menerima sinar laser untuk selanjutnya masuk ke input yang akan terlihat di osiloskop. Nah, nanti transmitter ke cermin pemantul merupakan L1 dan cermin pemantul ke receiver merupakan L2 yang bisa divariasikan jaraknya dengan mengubah posisi dari cermin pemantul atau receiver dan transmitter. Nah, untuk eh, sinar yang ditangkap ke receiver ini pun juga harus tegak lurus sehingga tepat berada di tengah-tengah gitu agar pembacaan di osiloskopnya itu akurat dan sesuai. Selanjutnya, langkah-langkah eksperimennya yang pertama melakukan pengecekan alat terlebih dahulu serta mengecek kelengkapan komponen set alat. Salah termasuk juga itu mengecek osiloskopnya yang akan digunakan ya, kayak settingan alatnya sudah sesuai atau belum, inputnya sudah masuk atau belum. Lalu juga untuk transmitter dan receiver-nya serta cerminnya itu sudah lengkap atau belum. Selanjutnya, hubungkan transmitter dengan channel 1 pada osiloskop dan hubungkan receiver dengan channel 2 pada osiloskop. Ini digunakan untuk pembacaan beda fase yang nanti akan muncul di osiloskop dari transmitter dan juga receiver. Lalu, arahkan berkas sinar laser dari transmitter ke cermin pemantul. Setelah terhubung dengan osiloskop, selanjutnya transmitter itu dinyalakan dan lasernya itu diarahkan ke cermin pemantul. Atur posisi cermin pemantul sehingga dapat menangkap berkas sinar laser dari transmitter dan dapat memantulkan berkas sinar laser pada receiver. Untuk sudut dari cermin pemantul ini juga dapat dirubah sesuai dengan arah dari sinar lasernya ya, sehingga dapat masuk ke receiver secara tepat gitu posisinya. Lalu atur posisi vertikal pada osiloskop sehingga channel 1 dan channel 2 berada pada sumbu horizontal yang sama dan amati beda fase antara dua gelombang yang terlihat pada osiloskop. Beda fase dalam percobaan ini berupa waktu tempuh atau delta T. Nah, selanjutnya setelah terlihat beda fasenya di osiloskop, itu tuh kita bisa mengukur panjang lintasan dari transmitter ke cermin pemantul L1 dan panjang lintasan dari cermin pemantul ke receiver L2 menggunakan penggaris kayu. Jadi untuk L1 dan L2-nya ini tuh bisa dihitung menggunakan penggaris kayu yang panjangnya juga disesuaikan dengan kebutuhan eksperimen ini, sehingga memudahkan kita untuk mencatat data yang akan diperoleh. Yang selanjutnya itu akan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan dan dilakukan 10 kali pengulangan dengan mengubah-ubah jarak antara cermin pemantul, receiver, dan transmitter. Nah, dengan mengubah jarak antara cermin pemantul, receiver, dan transmitter ini tuh akan mengubah beda fase yang muncul di osiloskop gitu. Nah, sebagai keterangan di sini panjang lintasan transmitter, cermin, dan receiver itu sebagai jarak tempuh berkas sinar laser merupakan variabel bebas, lalu beda fase yang berupa waktu tempuh pada eksperimen ini merupakan variabel terikat, dan udara sebagai medium yang digunakan menjadi variabel kontrol. Nah, ini ada data yang didapatkan dari L1 dan L2 sejumlah 10 data dengan delta T yang diamati dari osiloskop. Mungkin terlihat di layar ya, ini besarnya berapa. Karena tempat yang terbatas, jadi variasinya itu tuh mungkin terlihat tidak beda jauh ya satu sama lain, dan tapi masih tetap ada perbedaan gitu. Nanti mungkin lebih lanjutnya bakalan terlihat di pengolahan data bagaimana data-datanya ini.
akan diolah dan juga akan mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari eksperimen. Nah, untuk data pengamatan ini tuh menggunakan delta L atau NST ya, di mana 1/2 NST-nya itu sama dengan 0,0005 meter. Dan di sini kita menghitung juga delta L1 di mana merupakan penjumlahan dari L1 ditambah L2 yang besarnya 0,118 ditambah 0,117 sama dengan 0,235 meter. Lalu dituliskan kembali delta L1 plus minus delta L sama dengan 0,235 ditambah 0,0005. Lalu dihitung kesalahannya ya, KSR-nya sebesar 0,212%. Untuk data yang kedua itu masih sama dari L1 plus L2 sama dengan 0,249 dan delta L-nya itu berlaku untuk semua data ya, karena NST-nya itu sama sebesar 0,0005 meter. Lalu dihitung KSR-nya ini sebesar 0,020%. Lalu untuk delta L3, ini penjumlahannya sebesar 0,102 meter plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR sebesar 0,49%. Selanjutnya, untuk delta L4 plus minus delta L itu 1,265 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,039%. Lalu ada delta L5 sebesar 1,345 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,037%. Ada juga delta L6 plus minus delta L dengan 0,282 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,17%. Lalu ada delta L7 dengan 0,297 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,16%. Ada juga delta L8 dengan 0,246 plus minus 0,0005 meter dengan KSR 0,20%. Selanjutnya ada delta L9 plus minus delta L dengan 0,2235 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,22%. Lalu yang terakhir, ini ada delta L0 plus minus delta L dengan 0,2065 plus minus 0,0005 meter dengan nilai KSR 0,24%. Selanjutnya, ini dari beda fase, di mana ada delta dari beda fase ini sendiri merupakan setengah NST dengan 0,05 kali 10 pangkat minus 9 sekon. Nah, untuk beda fase yang pertama ini ada delta T plus minus delta T sama dengan 9,8 plus minus 0,05 kali 10 pangkat minus 9 dengan nilai KSR 0,5%. Selanjutnya ada 9 plus minus 0,05 itu dikali 10 pangkat minus 9 dengan nilai KSR 0,5%. Selanjutnya untuk beda fase 4,2 ini nilai KSR-nya 1,1%. Lalu beda fase 4,8 nilai KSR-nya 1,04%. Beda fase 4,8 nilai KSR-nya 1,04%. Lalu beda fase 10,6 dengan KSR-nya 0,4%. Ini berlaku sama untuk dua data setelahnya ya, karena masih sama-sama beda fasenya 10,6. Lalu data yang selanjutnya itu 8,2, beda fasenya dengan nilai KSR 0,6%, dan beda fase 8 dengan nilai KSR 0,6%. Nah, dari data tersebut ini didapatkan data pengolahan untuk delta L plus minus 0,0005 sekon dan delta T plus minus 0,05 sekon. Ini datanya diambil dari data pengamatan yang tadi gitu dan disajikan dengan tabel. Lalu masuk ke data perhitungan di mana V sama dengan delta L per delta T dengan delta V itu sama dengan do L do V delta L plus do L do V delta T sama dengan 1 per delta T dikalikan delta L plus L1 plus L2 dibagi delta T kuadrat dikalikan delta dari beda fase.
Nah, untuk data yang pertama, ini tuh, menghitung dulu V1 dari 0,235 dibagi 9,8 kali 10 minus 9, itu sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu dihitung juga delta V1-nya, seperti yang sudah tertera ya, ini sama dengan 0,017 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga pada data yang pertama ini, besar KSR dari V1 itu sama dengan 0,7%. Untuk data yang kedua, cara perhitungannya masih sama. Untuk V2-nya besarnya 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan delta V2 0,020 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar KSR 0,7%. Lalu pada data 3, didapatkan V3 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar delta V3 0,040 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar KSR 1,6%. Pada V4, ini besarnya 2,6 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan delta V4 28 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oh, ada kesalahan penulisan, mohon maaf. Ini harusnya delta V4-nya 0,028 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga didapatkan besar KSR-nya 1%. Lalu untuk V5, ini besarnya 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar delta V5 0,030 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan besar KSR 1%. Lalu untuk V6 dengan besar 2,6 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar delta V6 0,017 kali 10 pangkat 8 meter per sekon mendapatkan nilai KSR sebesar 0,6%. Lalu ada V7 dengan besar 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan besar delta V7 yaitu 0,017 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan besar KSR 0,6%. Pada V8 ini dengan besar 2,8 kali 10 pangkat 8 meter, 2,3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan delta V8 0,015 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan besar KSR-nya 0,6%. Lalu V9 sebesar 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan delta V9 sama dengan 0,022 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan besar KSR-nya 0,8%. Lalu untuk V10 dengan 2,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan delta V0 sama dengan 0,22 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, nilai KSR-nya 0,88%. Nah, dari besar V tadi ini tuh ditabelkan dari data pertama sampai data 10, lalu ditotalkan menjadi 25,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini dicari rata-ratanya dari 2,5 kali 25,7 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 data yang diamati, yaitu menjadi 2,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini cepat rambat cahaya di udara yang didapatkan dari eksperimen ini selanjutnya dibandingkan, dengan cepat rambat di udara dari literatur di mana besarnya jika dibulatkan itu 3 kali 10 pangkat 8 dikurangi besar kecepatan yang didapatkan yaitu 2,5 kali 10 pangkat 8 dibagi juga dengan, eee, kecepatan cahaya yang tadi sesuai dengan literatur, setelah dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 100% sehingga perbedaan terhadap literaturnya itu dari data yang didapatkan sebesar 16,6%. Nah, dari percobaan tadi itu mendapat perbedaan yang cukup jauh ya, terutama karena ordonya itu 10/8 sehingga perbedaannya, sangat terasa lebih signifikan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai kecepatan cahaya di udara antara hasil percobaan dengan literatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan mengukur panjang lintasan dari transmitter dan receiver yang kurang tepat, dikarenakan kurang teliti dalam mengukur atau karena pengukuran tidak dilakukan dalam batas tempat pada alat yang sama antara data yang lain. Karena di dalam komponen alatnya ini tuh ada batas untuk kita mengukur datanya gitu, dimulai dari mana supaya sama, seperti itu. Lalu pantulan dari cermin pemantul tidak tepat mengenai receiver sehingga tidak terdeteksi dengan tepat pada osiloskop, dikarenakan posisi antara cermin dan receiver yang kurang tepat. Sebenarnya sinar laser dari cermin masuk ke receiver ini tuh terlihat masuknya, tapi untuk benar-benar ada di titik tengahnya tuh cukup susah gitu disesuaikannya, sehingga
perlu diperbaiki posisinya dan untuk memperbaiki posisinya ini tuh cukup sulit karena kalau misalkan sekali digeser sudut cerminnya ini tuh, menggesernya itu langsung jauh gitu. Selanjutnya, kesalahan paralaks dalam menentukan fase gelombang yang ditampilkan di osiloskop. Pada saat praktikum, osiloskop beberapa kali diperbaiki oleh aslab karena tidak dapat mendeteksi dengan jelas sinar yang masuk sehingga bentuk gelombang yang ditampilkan pada osiloskop buram. Jadi, kesulitan juga gitu mengamati dari osiloskop yang pada saat itu kondisinya memang memerlukan beberapa perbaikan. Lalu yang terakhir, karena tempat yang terbatas, sehingga lintasan cahaya yang divariasikan cenderung tidak terlalu beragam dan cukup sulit membuat perbedaannya signifikan pada data yang diambil. Karena di sini itu menggunakan variasi jarak ya, dan tempatnya itu juga cenderung tidak terlalu luas untuk eksperimen ini, sehingga variasi yang didapatkannya itu ketika diolah tidak akan terlalu signifikan, karena jarak yang diubah juga hanya beberapa senti berbeda dari data yang sebelumnya. Nah, kesimpulan pada hasil eksperimen ini, dengan menggunakan metode statistik diperoleh harga kecepatan cahaya di udara sebesar 2,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan persentase kesalahan akurasinya itu sebesar 16,6% dibandingkan dengan literatur. Nah, hasil tersebut besar cahaya di udara yang didapatkan masih cukup jauh nilainya dibandingkan dengan cahaya besar harga kecepatan cahaya di udara dari literatur. Set alat yang digunakan dalam percobaan ini dikhususkan untuk menentukan harga kecepatan cahaya di udara saja, karena sangat sulit menggunakan set alat eksperimen yang sama pada medium lain seperti gelas atau kaca, air, dan medium transparan lainnya, dikarenakan medium pada tiap benda memiliki indeks bias yang berbeda untuk laju cahaya dalam medium udara, kaca, air, dan sebagainya. Nah, sebelum menutup, penjelasan pada eksperimen kali ini untuk, tugas akhir dari laporan ini tuh sudah terjawab di penjelasan yang dimulai dari awal sampai ke, selesai penjelasan kesimpulan tadi, tuh. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena terdapat, banyak kekurangan dari penyebutan maupun juga dari data yang diperoleh. Semoga bagi yang menonton dan yang menyimak penjelasan kali ini dapat mendapatkan ilmu baru dari eksperimen kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.